Inggris mengerahkan kapal angkatan laut milik kerajaan ke perairan Teluk dan Samudra Hindia. Pengerahan ini berlangsung saat ketegangan di Timur Tengah masih berlanjut akibat perang Israel-Hamas. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan kapal HMS Diamond dikerahkan ke Teluk untuk memperkuat keamanan regional. Menurutnya, kehadiran Inggris di perairan tersebut sangat penting di tengah situasi yang tidak menentu. Kapal Diamond diduga akan bekerja untuk mencegah ancaman dari luar yang berupaya mengganggu keamanan maritim. Dalam pernyataannya, pemerintah Inggris juga menyinggung pembajakan kapal Galaxy Leader di Laut Merah yang dilakukan Houthi Yaman. Inggris menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengganggu kebebasan navigasi. Sebelumnya, Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan ada sebuah kapal di Laut Merah yang dipaksa mengubah arah pelayaran. Pihak yang memerintah menyatakan dirinya sebagai otoritas Yaman. Namun pemerintah sanaa di Yaman mengklaim bahwa pihaknya hanya menargetkan kapal-kapal Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Hamas dan Israel sepakat melakukan pertukaran sandera sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata. Pejabat Hamas mengatakan pihaknya siap melepaskan semua tentara Israel yang ditahan dengan imbalan seluruh tahanan Palestina. Hal itu disampaikan mantan Menteri Kesehatan Gaza sekaligus pejabat senior Hamas Bassem Naim. Menurutnya, militan Palestina sedang melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperpanjang gencatan senjata. Diketahui perjanjian tersebut akan berakhir pada Kamis 30 November pagi waktu Gaza. Sejumlah pihak bahkan mendesak gencatan senjata tidak hanya diperpanjang, namun diberlakukan secara permanen. Adapun jumlah sandera Israel yang ditahan di Gaza sejak 7 Oktober berjumlah 240 orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil termasuk warga negara asing. Sementara jumlah warga Palestina yang ditahan di penjara Israel jauh lebih banyak. Sejauh ini, Hamas telah membebaskan 60 sandera Israel dengan imbalan 180 tahanan Palestina. Hamas kembali membebaskan 16 sandera Israel menjelang berakhirnya perjanjian gencatan senjata di Gaza pada Rabu malam. Dari 16 sandera tersebut, 4 diantaranya merupakan warga negara Thailand. Dalam video yang dibagikan Hamas di Telegram, mereka terlihat memeluk erat tentara Al-Hassam dan Al-Quds. Momen itu terjadi sesaat sebelum para sandera memasuki mobil Komite Palang Merah Internasional. Tentara Al-Hassam dan Al-Quds kemudian membalas pelukan tersebut sambil menepuk punggung mereka. Itai, go happy? Okay. Welcome. Guys, good luck, goodbye. Congratulations. Good luck. Gali. Bye bye, shukran, bye bye. We go home. Bye. Masalama. Good luck. Carl! I wish you well. I know, I remember. Goodbye. Bye bye, Itay. Essentially, huh?
Gencatan senjata Israel dan Hamas akan segera berakhir pada Kamis 30 November pagi waktu Gaza. Namun, perjanjian tersebut diprediksi tidak akan diperpanjang. Pasalnya, Israel menolak tawaran Hamas untuk membebaskan sejumlah sandera. Dalam pernyataan resminya, Hamas menjelaskan sandera yang dimaksud terdiri dari 7 wanita dan anak-anak, serta 3 jenazah warga Israel. Tidak dijelaskan mengapa Israel menolak usulan tersebut. Padahal sebelumnya, Israel bersedia memperpanjang gencatan senjata 1 hari dengan imbalan 10 sandera. Diduga penolakan ini disebabkan oleh perbedaan data sandera dari kedua pihak. Seorang pejabat Israel mengatakan setidaknya masih ada 15 perempuan dan anak-anak yang ditahan di Gaza. Sementara Hamas menyebut daftar 7 warga Israel yang disetorkan pada Rabu malam adalah kloter terakhir perempuan dan anak-anak yang ditahan di Gaza. Lantaran terjadi ketegangan, Hamas langsung memerintahkan pasukannya untuk siaga tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi pecahnya pertempuran kembali setelah gencatan senjata berakhir. Sejak perang Israel dan Hamas dimulai, Rusia telah berulang kali menyoroti konflik tersebut. Moskow menilai keamanan Israel hanya dapat dijamin jika masalah dengan Palestina selesai. Hal itu disampaikan perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia. Ia menegaskan bahwa Rusia terus berupaya membantu kedua negara mencapai solusi perdamaian. Namun, Nebenzia menyebut hal itu tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Rusia akan menunggu waktu yang tepat, yakni setelah eskalasi regional mulai mereda. Diketahui posisi Rusia dalam konflik Israel dan Hamas tetaplah sama, yakni mendukung kemerdekaan Palestina. Negara tersebut telah berulang kali mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk membantu korban perang. Jutaan warga Palestina yang tinggal di Gaza kini masih bergantung pada bantuan internasional, sebab pasokan air, listrik, dan makanan terputus sejak Israel mendeklarasikan perang pada awal Oktober. Hamas dan Israel sepakat memperpanjang gencatan senjata di Gaza 1 hari lagi. Artinya, perjanjian tersebut akan berlaku untuk hari ke-7 sejak dimulai pada Jumat 24 November pekan lalu. Hamas mengatakan prospek perpanjangan gencatan senjata masih belum jelas hingga 1 jam terakhir. Hal ini karena kedua pihak gagal menyepakati daftar baru warga Israel yang akan dibebaskan dari Gaza. Namun, para mediator terus bekerja untuk membantu Hamas dan Israel mencapai kesepakatan. Hingga akhirnya militer Israel mengatakan bahwa gencatan senjata di Gaza bisa dilanjutkan. Hal ini mengingat upaya para mediator untuk terus membebaskan lebih banyak sandera. Diketahui gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai pada Jumat 24 November pekan lalu. Perjanjian yang seharusnya berakhir pada Selasa kemudian diperpanjang 2 hari hingga Kamis. Selama gencatan senjata, kedua pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan sementara dan melakukan pertukaran sandera. Sejauh ini, Hamas telah membebaskan 60 sandera Israel dengan imbalan 180 tahanan Palestina. Tentara Israel dilaporkan telah mengubah sebuah bangunan Palestina menjadi sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi. Hal itu terjadi selama Israel melakukan invasi darat di jalur Gaza Utara. The Jerusalem Post mengonfirmasi bahwa Israel mengubah bangunan di Gaza menjadi tempat ibadah Yahudi. Namun, surat kabar tersebut tidak merinci lokasi bangunan yang diubah. The Jerusalem Post hanya menerbitkan foto pintu masuknya yang dilengkapi dengan papan bertuliskan Kuil Abraham. Foto lain menunjukkan interior bangunan seperti kursi dan meja dengan buku-buku agama Yahudi di atasnya. Sebelumnya, pada awal November lalu, tentara Israel juga berdoa di sebuah sinagog kuno di Gaza. Tempat ibadah ini dibangun pada tahun 508 Masehi, namun penggunaannya terkendala izin. Para arkeolog Mesir awalnya mengidentifikasi bangunan tersebut sebagai sebuah gereja. Namun kemudian ditemukan mosaik yang menampilkan Raja Daud memainkan kecapi, diberi label dalam bahasa Ibrani. The Jerusalem Post menyebut sinagog yang ditemukan di Gaza baru-baru ini berbeda dengan lokasi tentara Israel beribadah awal November lalu.
Tentara Israel menembak mati 2 bocah Palestina di Jenin, tepi barat pada Rabu 29 November. Peristiwa ini memicu kemarahan Hamas dan menuntut Israel diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Menurut Hamas, pembunuhan terhadap anak-anak Palestina menjadi bukti kejamnya tentara Israel. Hamas ingin perbuatan itu mendapat balasan yang setimpal. Oleh karena itu, Pengadilan Kriminal Internasional didesak untuk segera menghukum Israel. Sebelumnya, kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengidentifikasi 2 bocah yang menjadi korban penembakan. Keduanya yakni Adam Al-Gaul, 8 tahun, yang ditembak di kepala, dan Basil Al-Wafa, 15 tahun, yang ditembak di dada. Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa tentara Israel secara langsung menembaki anak-anak tersebut, kemudian meninggalkan mereka dalam kondisi pendarahan hebat hingga meninggal dunia. Tentara Israel mengakui bahwa pihaknya menyerbu Jenin di tepi barat yang diduduki. Namun mereka mengklaim hanya memburu pria bersenjata Palestina. Setelah 8 bulan di penjara, Muhammad Salhab Tamimi akhirnya dibebaskan Israel. Ia pun dapat berkumpul kembali bersama keluarganya di Palestina. Kendati sudah bebas, Tamimi tak akan pernah lupa perlakuan buruk tentara Israel terhadap dirinya. Dilansir Al Jazeera, remaja berusia 18 tahun itu mengaku sangat tertekan selama di penjara. Pasalnya, ia dicaci maki hingga ditendang oleh petugas penjaga tahanan. Tak hanya itu, Tamimi juga pernah dipindahkan ke dalam sel kendaraan yang sempit. Tidak ada makanan ataupun minuman yang diberikan selama lebih dari 12 jam. Namun, Tamimi bersyukur penderitaan yang dialaminya kini sudah berakhir. Ia dibebaskan bersama 29 warga Palestina lainnya sebagai bagian dari pertukaran tahanan. Saat dibebaskan dari penjara Ofer di dekat Ramallah, Tamimi disambut oleh kedua orang tuanya. Mereka pun berpelukan erat sebelum akhirnya pulang ke Hebron di selatan tepi barat yang diduduki. Here, we have all the facilities, everything that they need. It's amazing. Beredar video tentara Israel tengah menikmati fasilitas mewah di kamp pemulihan tentara. Di dalamnya terdapat kursi pijat, video game, restoran, hingga konser. Kemewahan tersebut sangat kontras dengan situasi di Gaza yang hancur akibat pengeboman Israel. Dilansir Business Insider, kamp ini merupakan bagian dari kampanye Standing Together yang dijalankan oleh Shai Grocer. Ia merupakan anak salah satu penyanyi terkenal di Israel. Menurut Grocer, kampanye tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para tentara yang sudah berjuang keras. Pihaknya menyediakan sederet fasilitas untuk memulihkan kembali energi para tentara setelah berperang. Lokasi kamp pemulihan tentara Israel ini rupanya tak jauh dari zona perang di jalur Gaza. Di saat tentara Israel sedang bersantai menikmati fasilitas mewah, jutaan warga Gaza hanya bisa meratapi nasibnya. Mereka kehilangan rumah, anggota keluarga, dan kini mengandalkan hidup dari bantuan internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.